ceritanya saya lanjut. Mana ya orang-orang Kristen ini? Biar Bang Kusnadi. Halo, selamat malam ya rekan-rekan sekalian. Senang sekali ya kita ada di tempat sini. Kali ini saya ingin memperdengarkan satu percakapan antara Bapak Kusnadi dengan beberapa teman Muslim. Dan sepertinya ini bagus sekali ya untuk kita dengarkan. Rugi kalau tidak didengar karena ini bagus sekali ya keterangan yang bagus dari Bapak Kusnadi. Lalu mengajak kita untuk berlogika, menggunakan akal sehat ya. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Jangan lupa di-subscribe dan dukung terus channel ini ya. Karena Tuhan Yesus memberkati kita melewati channel ini, yaitu channel untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih. Bang Kusnadi, Yesus itu bahasa apa, Bang? Coba jelaskan dulu, Bang, dengan saya, Bang. Biar enak, Bang. Jelaskan, Bang. Sebelum kamu menghina Islam, teroris ya, buat kerusuhan, kamu berkaca diri dong ya. Itu pelaku pembakaran masjid di New York itu siapa pelakunya? Kalau bukan Kristen ya. Dia belum tahu. Saya ini hobi nyedot otak orang. Lihat aja. Otaknya kambing, otaknya sapi, itu saya sedot semua itu. Dia nggak paham dengan saya. Keluarin orangnya. Mana yang nama bawa? Mana yang nama bawa itu, ah? Dulu tuh ya, kalau saya dulu sering dialog sama dia ya. Tuh kalau dia dialog ya, suaranya ya ada. Bukan berarti dia nggak ada suara. Cuman ya kalau dia berdialog tuh radikal gitu. Bahasanya radikal. Nah sekarang dia kebanyakan ngetik-ngetik tuh. Meskipun ada orang yang bisa bikin surah daripada Quran, itu tidak membuktikan apa-apa. Yang harus membuktikan apakah Quran dari Allah, ya pengakuan dari Allah itu sendiri dong. Bukan ngaku-ngaku. Hai Uti, Tante Uti, apa kabar Tante Uti? Sah saja kalau Anda ngaku bahwa Quran itu firman Allah. Sah saja. Bahkan Muhammad pun mau ngaku-ngaku itu firman Allah, ya sah-sah saja. Ya, Maguro pun kalau mau ngaku-ngaku itu firman Allah, ya sah-sah saja. Yang penting ada nggak pengakuan dari Allah? Kalau Allah sendiri nggak ngaku ya percuma, iya kan? Sekarang apa susahnya bikin surah? Nah kalau surah itu sudah ada, terus Anda mau ngomong apa? Hah? Ya saya ingin melihat Anda saja yang selalu menghina Al-Quran, itu bukan firman Allah, Al-Quran itu palsu, gini-gini gitu. Ya coba gitu loh, coba buat surah yang semisal dengan Al-Quran. Gitu aja kok repot kamu, mas. Loh, kan sudah saya VN kan di atas toh Pak Kusnadi ya, di surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kata Allah. Ya, apa lagi yang mau diragukan? Ya, sekarang saya juga menyimpulkan hal yang sama kepada Anda. Sah-sah saja Anda mengimani Alkitab adalah firman Tuhan. Sah-sah saja Anda mengimani Biblos sebagai suatu kebenaran. Ya, sah-sah saja, itu hak Anda. Ya, itu hak Anda. Dan itu juga haknya Paulus gitu ya. Nah, sekarang coba Anda buktikan. Ya, kebenaran apa? Ya, kebenaran apa yang telah dibuktikan oleh Biblos, oleh Bible, oleh Alkitab? Ya, silakan coba Anda paparkan. Setiap kali kalau dialog sama Islam, kalau mengkritisi tentang Quran atau apapun tentang Islam, selalu dituduhnya membenci.
Aneh saya ini. Kemudian dituduh lagi menghina. Aneh saya. Ya kalau tidak setuju, ya itu bukan menghina. Artinya punya argumentasi bahwa itu kitab palsu, bahwa itu tidak benar. Itu bukan menghina. Kalau menghina itu adalah sesuatu yang bersifat merendahkan, ya, tapi tidak ada argumen. Gitu maksudnya. Anda paham nggak? Jangan apa-apa tuh dikaitkan kepada kebencian, dikaitkan kepada penghinaan. Saya kalau dikatakan begitu, ya mendingan saya nggak usah dialog deh, ya kan? Artinya sedikit dialog disangka menghina, sedikit dialog disangka membenci. Gimana sih? Setiap kali kalau saya dialog dengan Anda selalu memunculkan sifat kebencian. Jadi kalau saya mengkritisi tentang Al-Quran, Anda tuduh saya membenci. Anda tuduh saya menghina. Padahal saya cuma berargumentasi. Jadi maunya Anda itu gimana sih? Anda mau seluruh dunia percaya kepada Quran. Terus kalau yang nggak percaya Anda sebut penghina. Terus kalau yang nggak percaya Anda bilang menjelek-jelekan, membenci. Ya nggak begitulah. Saya ini kalau dialog di sini dianggap membenci Anda, dianggap saya itu menghina Anda atau nabi Anda atau agama Anda, saya tidak akan berdialog dengan Anda lagi. Oke? Loh, itu juga kan sama saja merendahkan. Pak siapa ini? Pak siapa sih? Pak Kusnadi. Ya, itu kan sama saja merendahkan. Anda menyebut ya kalau Al-Quran itu adalah bukan firman Allah atau Allah ya. Ya kan? Kalau Al-Quran itu palsu isinya. Itu kan sama saja merendahkan. Gimananya sih, Pak? Sekarang ya, kalau bicara tentang ilmiah, gak ada yang bisa melawan ilmu fisika, buku kimia, buku sains. Gak ada yang bisa ngalahin. Terus kemudian Anda mau bilang buku sains itu bukunya Allah. Ya nggak begitu dong. Kalau mau bicara bahwa Al-Quran itu firman Allah, ya Anda buktikan bahwa itu dari Allah. Ya, mau isinya tentang apapun, ya terserah aja. Tapi yang penting itu benar nggak dari Allah. Jadi percuma Anda sekarang menganggap Quran itu firman Allah, tapi Allah sendiri nggak pernah mengakuinya. Ya sama aja bohong. Saya menyebut bahwa Al-Quran palsu karena ada alasannya. Karena dia datang terakhir. Kalau saya menyebut Quran itu menjiplak, ya karena dia memang datangnya belakangan. Apa yang salah? Lah kalau memang palsu terus mau ngomong apa? Anda maunya nggak jujur gitu ya? Saya nggak boleh jujur. Ya kalau Anda maunya saya nggak jujur, ya udah saya bilang Quran aja asli. Puas gitu. Hah? Kan nggak begitu dong. Kalau asli ya bilang asli. Kalau palsu ya bilang palsu. Saya katakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Karena Allah tidak pernah mengakuinya. Karena yang ngaku-ngaku itu adalah makhluk Guahiro yang itu tidak tahu apa-apa. Ya, yang Anda sangka Jibril itu bukan Jibril itu. Karena dia nggak pernah kok dia ngaku Jibril. Makanya kan saya sebut Maguro. Maguro itu adalah makhluk Guahiro. Bang, Mangkos itu masalah pengakuan yang Anda bilang barusan. Justru sebenarnya kami Muslim ini menanyakan pengakuan dari Yesus terhadap umat Kristen sebagai pengikutnya. Nah, kalau di dalam Islam jelas banyak ayat pengakuan Allah terhadap umat Islam. Nah, sekarang justru saya bertanya kepada Anda sebagai pengikut Yesus, di mana pengakuan Yesus terhadap umat Kristen? Bukan umat Israel nih, atau umat Yahudi, umat Kristen. Coba terangkan ayatnya yang mana pengakuan Yesus terhadap umat Kristen. Bukan begitu Pak Kusnadi, ya, bukan begitu. Cuman, ya,
asumsi Anda itu terlalu liar gitu loh. Ya, kalau asumsi Anda disertai dengan data yang valid, oke-oke saja. Kan seperti itu. Cuman tuduhan-tuduhan Anda, asumsi-asumsi Anda, ya, pernyataan-pernyataan Anda itu kan tanpa data yang valid gitu loh Pak Kusnadi. Nah, sekarang kan saya sudah kasih bukti yang valid menurut saya, ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah tidak ada keraguan di dalamnya, ya, petunjuk bagi orang yang beriman, itu kata Allah, ya. Dan beberapa hal sudah dibuktikan oleh Al-Qur'an, ya kan? Nah, Anda kan mengimani Alkitab sebagai firman Tuhan, ya. Anda mengimani Paulus sebagai seorang rasul. Nah, sekarang coba Anda buktikan kepada saya, paparkan kepada saya, ya, kebenaran apa yang telah dibuktikan oleh Bible Anda. Gitu loh. Silakan Pak Kusnadi. Yang saya tanya, mengapa harus ada pengakuan? Apakah Muhammad juga mengaku bahwa umat dia itu ada di Indonesia atau gimana? Oke, sekarang kita bicara secara rasional, ilmiah. Anda mengimani Yesus, meyakini Yesus sebagai Tuhan ataupun sebagai anak Allah, gitu kan? Nah, pertanyaannya, apakah mungkin ketika Anda mengimani seseorang sementara orang tersebut tidak mengenal Anda, apakah mungkin Anda dimasukkan kepada surganya? Ibarat ada seseorang bertamu ke rumah Anda, kemudian dia menerangkan, saya kenal Anda loh. Dari A sampai Z dia menerangkan tentang Anda, tapi Anda tidak mengenal orang itu. Apakah Anda mempersilahkan orang itu untuk tinggal di rumah Anda, menikmati semua fasilitas yang Anda punya hingga selamanya? Apa itu mungkin seperti itu? Ngawur ini ayatnya, ngawur. Paling juga dari Google Translate kan. Lebih baik Al-Quran saya daripada ini. Liar kan menurut Anda, menurut saya enggak. Tapi kalau Anda berpikir itu liar, nggak sepantasnya Anda mengatakan saya membenci Islam. Karena Anda itu menyulut permusuhan namanya. Itu artinya menganggap saya akhirnya membuat dosa juga. Dan membuat Anda dosa. Jadi mendingan kita tidak usah dialog. Masih banyak kan teman Kristen yang lain Anda bisa ajak dialog. Saya juga sama, masih aja banyak orang-orang Islam saya bisa ajak dialog tanpa menyulut permusuhan. Karena itu nggak bagus, Ayubi. Jadi intinya, kalau kita mempercayai seseorang, mengimani seseorang, meyakini seseorang, tentu harus ada pengakuan dari yang bersangkutan yang kita imani tersebut. Sementara saya pelajari Alkitab, tidak ada namanya Yesus itu mengenali Kristen, tidak mengenal. Kan? Bagaimana Anda berharap akan diselamatkan atau ditebus oleh Yesus sementara Yesus tidak mengenal Anda? Kan logikanya Anda mengimani seseorang tuh harus mengenal juga orang tersebut kepada Anda, kan? Loh, kok marah Pak Kusnadi? Tumben ini Pak Kusnadi hari ini marah. Entah apa penyebabnya, saya nggak paham. Ya, begini Pak Kusnadi. Kalau mau berdialog, kalau mau berdiskusi, hendaklah memakai data yang valid. Seperti itu. Ya. Valid menurut Anda belum tentu, ya, belum tentu valid bagi saya. Valid bagi saya belum tentu valid bagi Anda. Kan seperti itu. Tapi kebanyakan komen-komen Anda dari tadi pagi kan memang cuma asumsi saja. Pemikiran-pemikiran Anda saja. Begitu loh saya yang saya maksud. Tadi Anda bilang sah-sah saja. Saya menganggap Al-Quran adalah kitab suci. Ya memang hak saya sah-sah saja. Dan hak Anda juga mengimani Bible sebagai kitab suci dan sah-sah saja. Nah sekarang coba Anda buktikan, ya, kebenaran apa yang telah dibuktikan oleh Bible. Ini dijawab Pak Kusnadi. Lah kan tadi Anda bilang
suruh bikin satu surah. Saya nggak hitungan lewat jam, saya udah bisa bikin satu surah. Ya, nah saya aja orang bodoh loh. Apalagi orang lain yang lebih pintar di dalam menulis, pasti bisa membuat surah. Jadi makanya saya bilang, membuat suatu surah itu tidak membuktikan Quran itu dari Allah. Ya, kalau Anda mau tahu sebuah Quran itu bukti dari Allah, harus keluar dari mulut Allah itu sendiri bahwa ini kitabnya. Itu yang saya butuhkan. Kalau Anda bisa membuktikan itu, saya ikut kamu deh. Bang, agama itu pada dasarnya dilahirkannya itu harus rasional. Karena manusia diberi akal oleh Allah, fungsinya untuk memikirkan. Kan? Allah itu, Tuhan itu akan memasukkan seseorang yang dia kenal. Anda meyakini ketika kami Muslim tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, Anda otomatis berpendapat bahwa Muslim tidak akan masuk kepada surganya Yesus. Dasarnya apa? Karena Yesus tidak mengenal Muslim. Kan begitu. Sama. Dalam hal itu juga ketika Tuhan atau Yesus yang Anda anggap Tuhan itu tidak memasukkan Anda kepada surganya dia, itu rasional karena dia tidak mengenal Anda. Dan dalam hal masalah bangkit, saya katakan bangkit itu tidak cocok nama tersebut untuk disebahkan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak perlu bangkit. Bangkit itu untuk orang-orang yang jatuh dari pingsan, koma, kematian. Tuhan mati. Bagaimana akal Anda berkata bahwa Tuhan itu mati sehingga perlu bangkit? Nah, selama dia mati siapa? Kan? Dia mengelola alam ini. Jadi tidak ada kata bangkit di dalam Tuhan itu. Itu kan ajaran doktrin. Enggak. Kamu langsung inti aja dah. Inti ya. Kamu pengen gimana? Mau kamu? Sebuah kitab yang langsung keluar dari mulut Allah. Begitu. Yang seperti apa? Maumu? Kalau kau tidak percaya dengan Al-Quran, itu aja. Pernah nggak aku melihat suatu apa yang telah dilakukan oleh para ilmuwan sains menguji sesuatu itu berdasarkan Bible, membuktikan sesuatu itu berdasarkan Bible. Misalnya Bible itu misalnya para pakar ilmuwan sains itu menguji sesuatu itu terbukti dari Bible itu seperti itu. Pernah nggak? Karena sampai detik ini pun aku belum pernah melihat itu. Menguji berdasarkan Bible, ya. Kalau Al-Quran, sering banget kalau Al-Quran itu. Kok Anda tahu bahwa Yesus tidak mengenal saya? Emangnya Anda pernah tanya? Oh, mudah. Anda tinggal tunjukkan ayatnya. Aku ridhoi Kristen sebagai agamaku atau umat Kristen sebagai umatku. Itu saja. Dalam Alkitab menunjukkan bahwa dia mengenal Anda. Cukup satu ayat, silahkan tunjukkan. Saya tanya kepada Anda ya. Kalau Islam itu dari Allah, ya. Apalagi Anda katakan Quran itu firman Allah. Apalagi diturunkan selama 22 tahun, ya. Saya nanya satu aja yang Anda harus jawab. Pernahkah Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad atau kepada siapapun bahwa Islam itu berasal dari dia? Waduh, kalau Anda mau ngomongin sains, Quran itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan buku sains, ya. Terus Anda mau katakan buku sains itu firman Allah gitu? Ya nggak begitulah. Kalau Quran itu firman Allah, ya buktikan bahwa itu memang dari Allah. Gampang kok. Kecuali memang Anda udah nggak sanggup. Memang nggak ada. Jadi Anda cari-cari jalan. Ntar sainsnya lah lebih bagus, ininya lebih bagus.
Itu bullshit semua itu. Kalau itu mau buktikan dari firman Allah, ya buktikan bahwa Allah memang pernah menyatakan diri kepada Islam. Silakan saja kalau Anda mau bicara tentang kekristenan ya. Kalau Anda katakan itu menghujat, ya yang penting ada buktinya gitu. Karena saya itu tidak pernah mempermasalahkan Anda menghujat agama Kristen. Gak masalah kok. Kenapa? Kristen itu adalah agama yang bisa membela dirinya sendiri. Beda dengan Islam. Islam itu butuh umatnya untuk ngebela. Kenapa? Ya karena Islam itu nggak bisa membela dirinya sendiri. Nah di situ bedanya. Saya tanya dulu ya. Ayat-ayat Quran itu asalnya dari mana? Sehingga Anda berani mengatakan itu firman Allah. Kalau Anda ngomong di pesantren, silakan. Itu intern Islam, Anda boleh begitu. Tetapi begitu Anda lintas agama, Anda harus buktikan dulu bahwa Allah pernah menyatakan diri satu kali aja kepada Islam selama 22 tahun pewahyuan kepada Muhammad. Baru Anda bisa meyakinkan saya bahwa itu benar firman Allah. Tanpa itu, saya mohon maaf, itu nggak laku kalau lintas agama. Lah sekarang gini, bukan hanya Allah, iblis aja tahu sains gitu. Jadi kalau ada sebuah kitab di mana di situ ada menyinggung-nyinggung sains, terus Anda pikir itu dari Allah, ya nggak bisa secepat itu. Dan nggak bisa dengan dasar itu Anda membuktikan bahwa itu kitab dari Allah. Aduh, kus. Kadang gue bilang apa ya, lu nggak malu ngomong kayak gini gitu loh. Karena kamu cuman berasumsi dan beranalogi, selebihnya bullshit gitu loh. Yuk, di dalam Al-Quran tuh banyak ya kan. Allah mengatakan ini firman-Nya, banyak banget, Kus. Itu banyak banget, kamunya aja yang kurang belajar, kurang mengerti gitu loh, ya kan? Ya di dalam Biblos sendiri, ya kan, gimana bisa disebut firman Tuhan? Coba, kamu jelaskan ke saya soal Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Lukas bukan menulis firman Allah, tapi dia menulis Bible itu, menulis kitab kanonim dia itu untuk sahabatnya Theophilus. Coba kamu jelaskan, ya. Kamu dari tadi berdalih, dari tadi berasumsi ria, ya kan, tanpa satu pun ayat yang keluar. Baik kamu menggunakan Biblos maupun Al-Quran gitu loh. Jadi kamu ini hanya kayak khutbah nggak jelas arahnya gitu loh. Ya walaupun saya masih di kantor sih ya, tapi ya cobalah kamu jelaskan ke saya soal Lukas 1 ayat 1 sampai 3 itu. Mana bisa sih itu disebut firman Tuhan? Ya kan, lu kan diperintahkan juga sama Yesus untuk menggunakan akal budi gitu loh. Ya kan, anak kecil aja bisa mencerna bahwa itu surat, mana penulisan untuk sahabatnya, mana firman Tuhan. Ya kan, masa gitu-gituan aja kamu nggak bisa membedakan, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan itu di dalam Al-Quran. Ya kan? Misalnya Muhammad menulis ini untuk sahabatnya di mana? Gak ada satupun. Dan kamu dari tadi itu hanya berasumsi, beranalogi, menuduh Al-Quran bla bla bla, tanpa kamu bisa membuktikan apapun. Jong gitu loh, Kus. Benar-benar jong. Kamu gak... Kan tadi sudah saya jelaskan, bro. Kan Allah sendiri yang membuat pengakuan itu. Anda tidak paham, otak Anda di mana? Sudah jelas sekali apa yang saya jelaskan tadi itu. Allah yang punya pengakuan. Sekarang Anda tanya lagi, asalnya dari mana? Kan pengakuan Allah sendiri yang tadi itu yang saya jelaskan. Masa yang begitu Anda sudah tidak paham? Banyak sekali bro, ada juga di An-Nisa 163. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad. Ini pengakuan Allah, ini firman Allah. Allah sendiri yang berkata begitu.
Masa itu aja Anda sudah tidak paham, bro? Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa. Emang kita perlu ada pengakuan dari Tuhan lu? Kita tidak membicarakan tafsiran ya. Saya ingin bertanya itu adalah selama 22 tahun turunnya Al-Quran ayat per ayat kepada Muhammad yang diturunkan oleh makhluk Gua Hiro itu, adakah satu kali saja, saya minta ya dengerin ya, satu kali saja Allah menyatakan diri kepada Muhammad? Seperti halnya Allah juga pernah menyatakan diri kepada Musa di tahap 14 dan kepada nabi-nabi lain pada saat dia menunjuk seseorang itu sebagai nabinya. Lah kalau Muhammad kan nggak pernah. Jadi bagaimana Anda bisa menipu diri Anda sendiri bahwa itu semua firman Allah? Bagaimana Anda beranggapan seperti itu? Muslim menipu diri sendiri. Secara ilmiah, rasional juga Anda bisa membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak kontradiksi. Al-Quran tidak ada ayat palsu tersisipkan, kan? Sekarang kalau masalah turun wahyu, kan, Anda hanya berpacu kepada Al-Quran, salah. Tetap hadis itu adalah sumber hukum Islam. Anda mau memakai aliran apapun juga di dunia ini, yang namanya Islam tetap al-hadis itu sebagai rujukan sumber hukum Islam. Anda kalau mau berpendapat hanya berdasarkan Al-Quran, tunjukkan aliran apa yang mengatakan hanya Al-Quran dalam Islam. Tidak ada. Bagaimana bisa mereka tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara haji kalau tidak memakai al-hadis? Lah sekarang gini, ngapain uji materi lagi? Quran itu nggak pernah diakui oleh Allah, itu aja. Sedangkan Kristen itu terbukti. Kenapa? Karena Allah pernah memperdengarkan suaranya kepada Yesus pada waktu Yesus dibaptis. Kemudian Allah juga pernah menyatakan diri kepada Yesus pada saat dia di Bukit Getsemani, ya. Jadi itu ada pernyataan Allah. Nah sekarang Muhammad, dia selama 22 tahun bersama Maguro itu tidak ada pernyataan Allah sama sekali. Jadi bagaimana Anda bisa yakin Anda menipu diri Anda sendiri bahwa semua ayat Quran itu dari Allah? Sementara Allah sekalipun juga tidak pernah kok menyatakan diri kepada Muhammad. Seperti halnya Allah menyatakan diri kepada Musa. Hah? Saya jawab, Kus, pertanyaan saya. Kamu jelaskan, kamu tadi bilang bahwa Bible itu firman Tuhan. Nah, saya bertanya soal Lukas 1 ayat 1-3 aja. Kamu nggak bisa jawab. Ya, cukup sekian ya. Jadi jelas kesimpulannya adalah perbedaannya adalah memang tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bahwa Dia mewahyukan firman-Nya kepada Muhammad. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Kesimpulannya adalah semua hanya klaim, ya kan? Semua hanya klaim. Ini bagian pertama, lalu kita lanjutkan ke bagian yang kedua masih dengan Bapak Pendeta Kusnadi ya.